Bagaimana menurut Anda kualitas pelayanan dari rumah sakit di Indonesia sejauh ini atau mungkin ada pengalaman berobat di luar negeri, Pak? Ya, baik. Selamat pagi, Mbak. Saya pernah berobat di luar negeri, tapi memang hasilnya kurang memuaskan ya. Kalau untuk rumah sakit Indonesia itu, khususnya rumah sakit swasta itu sangat baik. Cuman masalahnya kurang belajar hospitality. Seperti halnya kita menginap di hotel. Orang sehat aja menginap di hotel pengen dilayani, apalagi orang sakit gitu loh, Mbak. Oke, artinya ada perbedaan kualitas layanan di sini ya, Pak Taufik. Lalu Pak Taufik berkaitan dengan Betul. biaya, dikatakan bahwa biaya di luar negeri dikatakan bisa juga lebih murah. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Ya, kalau untuk masalah biaya, kalau tadi B2B masalah rumah sakit swasta di Indonesia dengan di luar negeri, itu hampir sama masalah biayanya. Oke. Cuman kemungkinan kalau untuk masalah kayak tadi ada netizen jarak dari antara Batam dengan Singapura lebih murah, itu memang betul. Jarak dari Medan ke Penang itu jauh lebih jarak dari Medan ke Jakarta, dan biaya pesawatnya pun lebih murah Jakarta Penang daripada ke Medan ke Penang gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Bapak Taufik dari Jakarta telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Nah, mari kita coba untuk konfirmasi langsung kepada para narasumber ya. Pak Budi, tadi dikatakan bahwa hal-hal yang berkaitan juga dengan kualitas layanan seperti hospitality, itu juga hal yang penting dan juga kembali menyoroti soal kedekatan geografis beserta juga dengan perbedaan antara rumah sakit swasta maupun non-swasta. Bagaimana tanggapan Anda untuk pengembangan hal tersebut? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita jelas-jelas kita kalah servis dan kalah alat, kecanggihan alat. Itu harus kita pahami. Karena beban rumah sakit di Indonesia itu sangat berat sekali. Tadi sudah disampaikan Pak Tantowi, mulai perizinan, belum ada profit sudah dipajaki dan lain-lainnya. Servis itu akan qualified kalau itu kan membutuhkan biaya ya. Jadi memang negara sudah urgen, very urgen untuk hadir di bidang kesehatan. Sehingga servis itu akan sama dengan negara-negara lain. Kalau menurut pengamatan kami, kalau dibanding Singapura, jelas masih lebih mahal Singapura daripada Indonesia. Tapi kalau dengan Malaysia memang kita bersaing, bahkan Malaysia lebih murah. Servis mereka lebih bagus ya tadi, karena ada insentif-insentif tadi, kemudahan-kemudahan tadi. Kalau rumah sakit sudah dibebani biaya-biaya lain untuk membiayai sebuah servis yang qualified, pasti akan kesulitan. Sehingga kalau untuk keramahan, saya yakin orang Indonesia jauh lebih ramah. Tinggal negara harus hadir, perizinan dipermudah, pajak-pajak zero, obat sehingga lebih murah, alkes lebih murah, itu pasti bisa. Kalau dokternya saya jamin, karena saya tahu persis dokter-dokter kita banyak juga praktek yang di luar negeri, menjadi narasumber, menjadi guru-guru di sana. Artinya secara kualitas keterampilan, itu kita malah saya cenderung lebih pandai. Kenapa Bapak? Dokter itu learning by doing. Semakin dia prakteknya lama, semakin pasiennya banyak, maka dia akan pandai. Karena seperti pilot lah sebetulnya, semakin dia terbang sering, jam terbangnya tinggi, dia akan pandai. Begitu juga dokter. Dokter kita pasiennya, masyarakatnya banyak. Harusnya kualitas ilmunya harusnya lebih tinggi dari negara seperti negara Singapura. Kan pasien dibanding Indonesia lebih banyak di Indonesia. Mungkin itu faktor-faktor itu yang harus urgen, very urgen harus dibenahi tadi. Baik Dokter Budi, ini saya mau beralih lagi ke Pak Tantowi. Pak Tantowi sebagai mantan Dubes Selandia Baru, sejauh ini kalau menurut pemantauan Bapak, layanan di Selandia Baru untuk fasilitas kesehatan ini seperti apa? Apakah memang jauh lebih baik daripada Indonesia atau apa yang perlu dibenahi Indonesia untuk bisa mencontoh ke Selandia Baru? Ya, kalau Selandia Baru lain lagi. Prioritas mereka tidak di situ dan mereka tidak pernah mempunyai semacam roadmap menjadikan Selandia Baru itu sebagai tujuan atau destinasi kesehatan. Oleh karenanya dalam beberapa hal kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan Selandia Baru. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, ketersediaan dokter-dokter spesialis,
dokter gigi misalnya, itu jauh lebih mudah. Kalau di sana tuh memang kita harus booking jauh-jauh hari. Nah, tapi ini kembali lagi kepada roadmap dari sebuah pemerintahan ya. Kalau Malaysia, memang roadmap mereka tuh menjadikan negara mereka sebagai tujuan berobat, ya, tujuan untuk kesehatan. Nah, oleh karena itu pembangunannya itu dibangun secara kolektif, secara incorporated. Semua kementerian terkait itu dilibatkan. Akibatnya seperti yang kita nikmati sekarang ini, seperti yang mereka nikmati saat ini. Jadi saya selalu mengatakan bahwa hasil yang dinikmati oleh sebuah negara, sebuah pemerintahan itu adalah hasil dari investasi yang mereka lakukan sekian lama sebelumnya. Saya dapat informasi juga bahwa Malaysia itu menikmati hasil yang mereka investasikan 10-20 tahun yang lalu ketika mereka mengirim dokter-dokter terbaik lulusan S1 untuk mengambil spesialis ke luar negeri, dibiayain oleh pemerintah. Nah, sekarang dokter-dokter tersebut kembali mengabdi kepada negaranya dan menjadilah dokter-dokter yang baik. Ya, jadi dari segi kualifikasi edukasi memang mendukung, dan itu tadi Pak Budi, karena banyak pasien, jam terbang mereka semakin tinggi, sehingga ujungnya apa? Akurat, mesin bagus, mereka juga profesional dan pinter. Akibatnya apa? Hasilnya akurat. Artinya roadmap yang jelas dan juga investasi jangka panjang. Ya, terakhir sebagai nutup, Dr. Budi, bagaimana peran pemerintah Indonesia atau mungkin rekomendasi daripada IDI untuk menguatkan dua hal tersebut, baik itu roadmap maupun investasi terhadap sumber daya manusia dalam jangka panjangnya? Ya, pelayanan kesehatan yang baik itu kan ditentukan dari SDM-nya adalah pendidikan yang baik. Jadi kalau di Indonesia pendidikan saya kira sudah baik lah. Kemudian dokter yang dihasilkan dari pendidikan baik itu harus ada sistem yang baik juga. Kalau dia sudah baik tapi sistemnya belum baik, maka dia tidak akan menjalankan profesional seperti negara tetangga dengan baik juga. Nah, itu sistem ini harus very diperbaiki. Yang ketiga adalah pembiayaan. Pembiayaan juga sangat menentukan terhadap kualitas pelayanan. Jadi 3 faktor tadi mungkin kami berharap pemerintah harus hadir dalam waktu dekat. Obat alkes harusnya sih zero pajak ya, tidak boleh dipajakin karena itu terkait hak asasi manusia kan. Yang kedua adalah perizinan. Kita akan membuat rumah sakit, membuat klinik itu setengah mati itu perizinannya. Itu harus justru negara harus mendampingi itu, harus mendorong itu. Kemudian yang ketiga, servis itu harus didampingi oleh pemerintah. Memang tidak bisa sekarang, paling enggak 5-10 tahun yang akan datang sudah akan dinikmati oleh Indonesia kalau itu bisa dilakukan. Yang terakhir adalah di daerah-daerah geografis, dirikanlah rumah sakit yang setaraf dengan mereka, sehingga justru orang-orang Malaysia hadir di rumah sakit di Indonesia gitu loh. Mungkin itu saran kami. Baik, terima kasih Ketua Umum IDI, ada Dr. Budi, Dr. Slamet Budiarto, dan juga ada penyanyi dan mantan dubes Pak Tantowi Yahya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.